Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke mata kuliah Business Intelligence, di mana pada pertemuan kita yang 10 ini kita akan membahas tentang Power BI ya. Jadi di sini tools Power BI untuk memvisualisasikan data transaksi sehingga mudah dibaca dan mudah kita mengambil keputusan. Jadi fungsi dari Business Intelligence itu sendiri adalah buat kita uh, memfilter data-data transaksi yang mungkin jumlahnya ada ribuan gitu ya, menjadi sesuatu yang mudah buat kita lihat patternnya gitu ya. Mungkin dari produk, penjualan produk gitu ya, atau dari sales yang penjualannya paling banyak dan sebagainya. Nah, di sini kita harus install terlebih dahulu yang namanya Power BI. Kalian bisa masuk ke websitenya ya, dan kalian download. Dan tools ini sudah saya kasih ya di materi perkuliahannya kita. Kalian tinggal install saja, dan materi install juga sudah saya berikan ya. Nah, untuk datanya sendiri sudah saya berikan ya, namanya data penjualan. Di sini kalau kita buka pakai Excel, itu ada 5 sheet ya. Yang pertama itu penjualan, kemudian pelanggan, ada produk, ada cabang, ada sales. Nah, semua sheet ini itu saling terkait. Jadi contohnya kalau di penjualan gitu ya, dia berkaitan dengan produk di mana ada ID produk di penjualan gitu ya. Nah, ID produk ini terhubung ke sheet yang produk. Contohnya P001. Nah, kita bisa lihat nama produknya itu laptop 14 inch gitu ya. Kategorinya elektronik dan mereknya Asus. Harga belinya 2 juta, harga jualnya 2.500.000. Nah, di sini transaksinya kita ada sekitar 200 ya, 200 transaksi yang kita akan bikin summarized-nya dan bikin visualnya menjadi chart dan menjadi dashboard. Oke, jadi pertemuan kita yang ke-10 dan ke-14 mungkin ya, atau ke-15 itu kita akan membahas tentang Power BI. Jadi Power BI kita pakai buat visual dari transaksi tersebut. Kemudian kita juga pakai yang namanya Excel. Kenapa kita pakai Excel? Karena mungkin ini aplikasi atau tools yang paling sering kita pakai ya di perusahaan-perusahaan. Jadi intinya dua software ini dipakai buat kita memvisualkan data kita menjadi sebuah chart, menjadi sebuah dashboard yang mudah untuk kita filter, kita baca dan kita teliti, untuk tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Begitu ya. Jadi tahap yang pertama yang kita lakukan adalah buka Power BI-nya. Di sini Power BI-nya kita tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik blank report di sini ya. Ada menu blank report, kita buat project yang baru, kita ambil datanya dari mana. Di sini ada beberapa sampel, kita ambil yang Excel karena data yang saya kasih ke kalian adalah data Excel gitu ya. Nah, di sini saya tulis namanya data underscore penjualan gitu ya, data spasi penjualan. Nah, kalian buka saja data penjualannya. Nah, Power BI-nya di sini sudah mendukung yang namanya relationship ya. Jadi memudahkan kita untuk menghubungkan antara sheet satu dengan sheet yang lainnya. Kenapa harus terhubung? Karena nanti ketika kita visualkan datanya, kita bisa ngambil dari tabel-tabel atau sheet yang lainnya. Nah, di sini kita buka Excelnya kita, kemudian kita centang ya, ada 5 sheet yang sudah disediain, ada cabang, pelanggan, penjualan produk sama sales. Di sini data-datanya saling terhubung ya, kita klik load. Nah, datanya ketika sudah masuk gitu ya, akan tercentang hijau dan kita bisa lihatnya di table view. Nah, table view ini masih masih belum sempurna ya. Jadi kita harus melakukan sedikit penambahan kolom gitu ya. Tujuannya adalah untuk melengkapi data-data yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih summarize gitu ya. Jadi lebih bisa dibaca lagi oleh si chart gitu.
Nah, kalau dia sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 5 sheet ya, cabang, di sini data dari pelanggan, di sini data penjualan, dan produk sama sales. Gitu ya. Kalau kita lihat di penjualan sendiri, ada banyak atribut ya. Ada transaksi, tanggal, pelanggan, ID produk, jumlah, harga satuan, metode bayar, cabang, dan sales. Nah, yang tadi dibilang adalah data ini masih data yang belum lengkap gitu ya. Jadi kalau kita dapetin datanya contohnya dari bagian penjualan gitu ya, dari kasir gitu ya, data-datanya itu terkadang belum sempurna dan kita harus melengkapinya menggunakan new column. Nah, kita klik di sini ada tulisan ya new column di sini. Jadi new column itu buat kita nambahin kolom yang baru yang bisa kita pakai, bisa kita gunakan ya, menggunakan beberapa rumus sederhana saja. Jadi contohnya kita mau tambahkan kolom total underscore penjualan. Jadi setiap transaksi itu contohnya TRX002 itu berapa sih totalnya gitu ya. Nah totalnya sendiri kita dapetinnya dari jumlah dikaliin harga satuan. Jadi sama dengan kita tulis penjualan, kita cari harga satuannya nih. Kemudian dikalikan dengan penjualan yang jumlah. Oke. Jadi kalau harga satuannya 2.100.000, kita jualnya 4 gitu ya. Harusnya 8.400.000 ya. Nah, ketika kita enter, nanti dia akan melakukan perhitungan dan di sini muncul ya 8.400.000. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat data itu mudah dibaca. Oke, di sini ada koma gitu ya. Kita bisa bikin data-data di setiap kolom gitu ya. Itu mudah dibaca oleh pengguna gitu ya. Nanti ini akan berhubungan dengan chart yang kita bikin. Jadi kalau datanya ada koma, nanti chartnya juga akan ada komanya. Jadi ini harus dirapikan terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah selesai, kita lihat di bagian relationship ya. Jadi ada di sini ada tulisannya model view. Nah, di sini menghubungkan beberapa tabel ya. Jadi ada tabel yang saling terhubung. Jadi kita bisa ngambil datanya. Jadi contohnya di tabel penjualan gitu ya, kita mau ngambil data pelanggan itu bisa karena dia terhubung. Cara melihatnya kita tinggal klik saja di sini. Nah, kita ada kelihatan ya. Jadi di sini ada make this relationship active. Jadi kita klik yes, kita apply biar itu saling terhubung. Oke, tapi kalau dia munculnya error kayak gini, dia berarti ada miss gitu ya. Ada bagian yang kayak misunderstanding gitu. Yang kita perlukan adalah kita membuat bagian yang miss itu menjadi eh, tidak aktif begitu ya. Contohnya di cabang dengan pelanggan itu kita bikin tidak aktif saja dan yang penjualan dengan pelanggan kita aktifkan lagi. Oh iya, bentar, tadi belum di apply ya. Kita apply dulu. Nah, kalau udah kita balik sini, kita klik yes, kita apply change. Nah, kalau udah, nah dia sudah terhubung ke sini, tapi yang pelanggan dengan si cabang tidak terhubung ya. Nah, kita bisa cek lagi antara penjualan dengan produk gitu ya, apakah dia terhubung. Kita cek di sini, iya, dia sudah terhubung ya. Jadi kita bisa ngambil nama pelanggan di sini, nama produk ya. Kemudian antara penjualan dengan sales atau cabang ke sales juga bisa ya. Kita lihat. Nah, di sini udah yes, udah. Nah, kalau udah kita balik lagi ya ke table view yang tadi, kita rapikan juga data-data yang lain ya. Kita lihat di cabang target bulanannya gitu ya. Di sini kita pasang koma. Kemudian pelanggan, kita lihat oh di sini udah oke semua. Jadi ada retail, ada grosir ya. Kemudian ada penjualan. Yang ini tadi sudah oke. Kemudian kita lihat yang produk. Nah, harga beli dan harga jualnya kita tambahkan koma. Nah, kita cek di sini ya. Semua datanya kalau sudah rapi baru kita lanjut ke tahap visualisasi data. Nah, di sini sales juga sudah aman ya. Nah, kalau sudah aman berarti kolomnya sudah kita tambahkan, total penjualan tadi ya. Kemudian bagian yang
kolom-kolomnya sudah kita rapikan. Untuk bagian relationship juga sudah kita benerin. Sekarang kita melakukan visual datanya. Jadi kita bikin visual dari data yang ada yang penjualan, ada pelanggan dan sebagainya, gitu ya. Nah, apa yang perlu kita tambahkan di sini ada bentuknya chart ya. Di sini kita bisa coba satu persatu apa yang mau kita tambahkan gitu ya. Contohnya saya mau bikin chart buat melihat produk apa yang paling laku gitu ya. Jadi di sini kita pilih line chart. Nah, line chart di sini fungsinya buat kita melihat uh, uh, per bulannya penjualannya berapa gitu ya. Jadi di sini kita lihat ya. Jadi ada beberapa item yang bisa kita masukkan ke dalam XY gitu ya dan legend. X itu adalah data yang bakal kita tampilkan mendatar horizontal di sini gitu ya. Sedangkan Y itu yang timbul atau muncul ke atas, biasanya dalam bentuk nominal. Nah, sedangkan legend adalah yang bakal kita tampilkan seperti nama produk gitu ya. Nah, untuk legend sendiri kita ambilnya dari tabel pelanggan atau sheetnya pelanggan. Di sini kita drag aja. Jadi kita drag masukkan ke legend seperti ini. Oke. Nah, kalau legend udah, kita masuk lagi ke X ya. X itu yang mendatar, kita masukkan. Hmm, oh tadi salah ya. Legendnya harusnya nama produk ya. Nama produknya yang kita masukkan ke legend. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Y-nya kita masukkan total penjualannya ya. Seperti ini. Nah, X-nya kita masukkan bulannya. Jadi bulan apa yang penjualannya paling banyak. Oke, bulan berarti kita masukin tanggal ya. Untuk X. Oh, yang X, yang Y, yang total penjualan ya. Tanggal kita masukkan ke X. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita tahu penjualan produk apa yang paling banyak ya. Nah, di sini yang biru yang paling besar penjualannya ya setiap bulannya. Oke, nah sampai di sini kita sudah belajar ya bagaimana cara kita visualkan data menggunakan Power BI. Nah, kita bisa tes chart-chart yang lain ya. Contohnya kita bisa bikin donut gitu atau pie gitu ya. Di sini ada pie juga. Untuk pie sendiri kita bisa masukkan data yang sales ya. Jadi sales mana yang porsi atau persentasenya paling besar nih dalam penjualan. Nah, kita bisa masukkan sales, kita di sini ada sales ya. Nah, di sini kita masukkan ke sales, kemudian value-nya kita masukkan total penjualan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tahu kalau sales mana yang paling banyak menjual di dalam perusahaannya kita gitu ya. Jadi dari data sini kita bisa lihat porsi yang biru ini yang paling besar gitu ya. Nah, diikutin dengan yang ungu sama yang biru tua atau navy. Dan ada juga sales yang warnanya orange. Oke. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi kita melakukan perkenalan terhadap aplikasi Power BI di mana kita bisa merapikan data, kemudian menambahkan kolom, terus memvisualkan data kita menjadi suatu pattern atau suatu chart gitu ya yang bisa kita baca. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya.